Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita mulai di poin 4 sekarang, Ustadz. Ada pertanyaannya begini, Ustadz. Sebab tidak ada ikhtilaf di kalangan salaf dalam masalah akidah. Iya. Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa lihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad. Tidak diketemui adanya perbedaan pendapat dalam akidah di kalangan para salaf. Kenapa? Gitu kan? Karena tadi mereka mencukupkan dalam menetapkan akidah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi perjalanan hidup para salaf kita ini tidak diketemukan adanya perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah akidah. Alasannya karena mereka komitmen, artinya dia punya polanya mereka dalam menetapkan akidah adalah udah mencukupkan dengan Al-Quran Sunnah gitu. Jadi nggak ada istihad, kemudian juga nggak ada pendapat gitu, sehingga mereka sama semua gitu. Adapun sesudah mereka, ya sesudah para salaf lewat masa-masa mereka, maka sebagian manusia menggunakan pendapat dan membutuhkan istihad dalam menetapkan sifat-sifat atau sesuatu untuk Allah seperti tadi ya. Hari ini kan beristihad. Allah itu di atas langit sama siapa? Allah turun dari langit sama siapa? Kemudian ketika Allah turun di langit ada siapa? Itu kan istihad gitu. Maka terjadilah perbedaan pendapat gitu, menghasilkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, kenapa di masa salaf tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah? Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad." Gitu. Karena mereka membatasi diri mereka dalam membangun akidah hanya dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak overlapping, maka akhirnya seragam. Gitu. Akhirnya seragam. Nah, makanya adapun sekarang sudah masuk istihad, sudah masuk pendapat, sehingga jadilah macam-macam gitu. Jadilah macam-macam, tidak satu macam atau tidak satu pola sebagaimana polanya para sahabat dulu gitu. Jelas ya? Bahkan Syekh mengatakan balkanat akidatuhum wahidatan. Akidah mereka sama tuh, seragam akidahnya. Ya. Wa kanat jama'atuhum wahidatan. Gitu. Mungkin bisa jadi gini, sahabat pun nggak beristihad sendiri karena ada Rasulnya, langsung bertanya, jadi gitu. Enggak, jadi memang mereka tipe diajarin sama Nabi. Kalau Nabi nggak kasih tahu, jangan ditanya, gitu. Justru kalau ditanya jadi ngeberatin. Udah cukup aja sampai di mana Nabi ngejelasin, udah berarti itu aja yang diterima. Oh, gitu dong. Hampir-hampir itu beristihad. Oh, gitu. Jelas tak? Jadi ya hampir-hampir dia beristihad nih. Jadi sahabat itu di antara yang membuat mereka berhasil, jadi mereka itu Nabi sendiri sudah mengatakan wala tas'al, jangan tanya apa yang saya nggak jelasin, gitu. Jadi cukup dengan apa yang disampaikan saja, gitu. Misalkan tadi Nabi bilang, ketika Nabi tanya Allah di mana Allah, orang budak itu bilang Allah di atas langit, jangan tanya lagi sama Nabi, nanti ngeberatin. Gitu, sudah cukup, gitu, cukup sampai di situ aja. Gitu, karena dilarang juga sahabat sama Nabi untuk bertanya tentang sesuatu yang dia tidak menjelaskan. Karena justru kalau kita bertanya tentang sesuatu yang tidak dijelaskan, justru nanti akan menyusahkan kita.
gitu, akan menyusahkan kita. Ini cukup aja dengan apa yang dia jelaskan. Jelas gitu ya, nak ya. Nah, seharusnya kita juga pakai prinsip itu, jangan tanya apa yang nggak dijelasin sama Nabi. Imani aja sudah, diimani gitu. Pas. Cukup dengan mengimani, cukup nggak dengan mengimani? Cukup, karena kan nggak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang salah. Oke ya, jelas ya. Nah, maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan tema atau dengan pembahasan janji Allah gitu ya. Iya. Janji Allah. Berkaitannya dengan Iya, janji Allah bagi yang mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, janji Allah dengan yang mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan ini. Bismillah. Baik, kita cukupkan. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah musafir adalah sebuah rumah yang insya Allah Ta'ala kita rencanakan untuk menjadi salah satu tempat diajarkan ilmu-ilmu agama secara dasar atau ilmu-ilmu dasar agama. Punya satu, ya. Jadi gantian. Mix satu buat semua. Satu buat semua, insya Allah. Udah. Kedepannya ada itu, ya. Insya Allah.